izin atau rekomendasi dari penegak hukum lainnya, Pak. Jadi dirasa peran di sini itu lemah, sehingga diperlukan penguatannya sesuai dengan undang-undang yang membunyikan bahwa Komisi Yudisial itu adalah lembaga mandiri, gitu, Pak. Jadi harusnya ada undang-undang yang bisa menguatkan turunan dari undang-undang dasar yang mengatakan Komisi Yudisial itu lembaga mandiri. Nah, apakah penyadapan itu bagian dari pengawasan? Atau saudara ingin mengajukan bahwa penyadapan itu adalah bagian kewenangan dari Komisi Yudisial begitu? Karena di sini ya kan harus melibatkan institusi lain. Nah, Anda paham kan konstruksi hukum dari Friedman bahwa hukum itu terdiri dari struktur, substansi, dan culture. Nah, kita berkaitan dengan struktur, ini berkaitan dengan kewenangan kategorinya. Nah, kewenangan penyadapan itu apakah bagian dari pengawasan, Saudara Jismi? Bagian dari pengawasan, Pak. Pengawasan. Karena ketika ditemukan temuan atau laporan, tentunya itu udah mulai diawasi, Pak. Namun untuk mendalami pengawasan tersebut perlunya rekomendasi untuk lebih dalam, Pak, untuk memproses apakah benar bersalah, melanggar kode etik, Ya. atau bagaimana, sehingga upaya lebih lanjut bisa dilakukan. Tapi seandainya rekomendasi itu tidak dapat, ya berhenti di situ, Pak, kesannya. Ya, jadi ini pengawasannya kategorinya preventif atau represif. Menurut saudara yang saudara ingin paparkan gitu. Ini termasuk kategori pengawasan preventif atau represif. Karena kalau sudah melibatkan penegak hukum ini sudah represif, ya kan? Apakah pengawasan yang sudah maksud pengawasan preventif? Mencegah. Atau Komisi Yudisial itu punya kewenangan mencegah terjadinya perilaku hakim yang menyimpang begitu, atau dia punya kewenangan represif sampai ke situ. Menurut saudara? Terkesan represif sih, Pak. Represif. Nah, normanya begitu bunyinya, teksnya. Normanya bunyinya begitu. Coba kita masuk ke level kedua, yaitu klarifikasi hukum. Analisis klarifikasi hukum. Klarifikasi hukum ya. Ya. Coba kita masuk ke klarifikasi hukum. Ya. Apakah termasuk bunyinya seperti itu, teksnya itu, pengawasan tegas gitu, atau di wilayah abu-abu itu pengawasannya itu? Wilayah abu-abu ya. Oke. Sekarang kita buka kesimpulan saudara. Slide kesimpulan saudara. Kita lihat slide kesimpulan saudara. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Baik, kesimpulan ya. Kita masuk namanya level yang ketiga. Verifikasi hukum. Menghubungkan antara dasolen dengan dasain. Dasolannya bisa dibangun dari normatif, bisa dari teori, tapi fakta yang ditemukan ya ada putusan MK kan begitu, faktanya kan gitu. Bagaimana kalau kita gunakan analisis level ketiga, verifikasi dasolan dengan dasain? Coba dideskripsikan. Antara keduanya tidak sinkron, Pak. Ya. Yang pertama, ketidaksinkronnya gimana? Undang-undang mengatakan kayak itu mandiri. Ya. Tetapi fakta temuannya ternyata harus minta izin atau persetujuan lembaga lain. Artinya KY tidak mandiri di situ. Nah, jadi kata kuncinya tidak mandirinya di situ. Indikator tidak mandirinya KY di situ ya. Karena minta persetujuan yang lain dari lembaga yang lain.
Oke. Baik. Kita masukkan level yang paling keempat, ya, level keempat. Validasi. Analisis validasi hukum. Bagaimana Anda memvalid bahwa keputusan MK itu ya sangat mengabaikan peran dan pengawasan dari Komisi Yudisial, di mana? Nah ini, nah ya kan, slide ini nih menarik ini, ya, slide ini, ya, peran pasca putusan MK, apakah mengabaikan atau istilahnya apa ya, melemahkan? Pak Romi istilahnya apa? Apa mengabaikan atau meniadakan putusan MK? Melemahkan nggak putusan MK ini? Melemahkan KY. Melemahkan KY. Ah, gimana? Saudara coba mendeskripsikan kelemahannya itu di mana? Karena dalam hal pengawasan di sini Pak, dalam hal pengawasan semua hakim tuh iya bisa diawasi. Undang-undang tuh mengatakan memang semua hakim tuh bisa diawasi. Tapi dalam putusan KY itu dikecualikan. Dalam putusan MK tersebut dikecualikan. Pengawasan MK tidak tersentuh. Begitu. Jadi MK bahkan membuat bentuk pengawasan internal mereka Pak. Jadi pengawasan mereka tuh hanya dilakukan internal. Jadi saudara mengatakan begini, dalam proposisi saudara itu, ya, MA artinya KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi MK, ya kan? Nah, ya kan? Kemudian di situ saudara katakan pasca putusan MK dalam hal ini tidak kehilangan kewenangannya sebagai pengawas hakim, ya, tesanya kan. Namun dari putusan MK tersebut ruang lingkupnya kehakiman yang diawasi hanya sampai mana itu? Sampai MA. Sampai MA saja. Artinya KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi MK. Kehilangan kewenangan nggak menurut saudara? Bukan kehilangan kewenangan, pembatasan kewenangan. Dibenerin tuh, pembatasan kewenangan. Terjadi pembatasan, bukan hilang wewenangnya. Pembatasan. Validasi hukumnya tuh pembatasan. Dengan keluarnya putusan MK dibatasi KY tadi ini. Akhirnya dibatasi kan itu. Bukan kehilangan kewenangan. Ya kan? Nah, tuh. Ya, tuh ya, jadi membatasi lembaga negara lain begitu. Nah, ya kan, dia membatasi bukan menghilangkan kewenangan, tapi membatasi. Gimana? Kalau ya kita masuk ke level falsifikasi hukum, ya. Saudara kan belajar kewenangan. Kewenangan ada 4 dalam teori hukum pemerintahan, administrasi pemerintahan: atribusi, delegasi, mandat, dan diskresi kan. Jadi mana yang dibatasi kewenangannya? Tadinya KY punya kewenangan atribusi, ya kan, berdasarkan undang-undang kan. Tapi setelah keluar putusan MK ini, jadi kewenangannya apakah hilang atau dibatasi? Hanya apa? Dibatasi dalam hal apa saja? Dia mau jadi hakim MK dengan itu. Dibatasi, Pak. Kayak dibatasi ya, batasi apa? Tidak boleh tidak menggunakan kewenangan atribusi, padahal dia kan diatur di undang-undang kan gitu. Ya kan, di undang-undang dasar bahkan kan. Jadi dibatasi kewenangan delegasi atau kewenangan mandat atau kewenangan diskresi. Bisa enggak sekarang dalam hal penyadapan Komisi Yudisial itu ya, oke lah kalau ada teksnya dia minta persetujuan dengan penegak hukum lain, bisa enggak dia menyadap hakim? Tidak bisa tanpa izin. Tanpa siapa? Tanpa izin dari aparat hukum dasar. Ya, apa dasarnya? Tanpa persetujuan dengan DPR dan dengan polisian, penegak hukum. Apa dasarnya saudara menyatakan itu? Apa menyatakan? Bisa enggak dia menyadap? Kan saudara mengatakan harus ada persetujuan penegak hukum. Anda menyatakan itu
proposisi pernyataan ini dari mana? Atau apa ini usulan saudara? Ini pasca putusan